Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola kembali ke hari Jumat. Karena Senin itu dan Kamis adalah jadwalnya podcast yang ada mamatnya. Kali ini kalau OB nggak ada mamatnya. Bersama saya Ripan Pradipta dan Apta Pradana. Kemudian Mozaik Al Isamer. Kemanakah Mas yang satu lagi? Sibuk Biasa. Dia ngapain sih kalau gitu? Banyak urusan lah dia. Semua diurusin kayaknya. Bukan mental health gara-gara di hujan. Itu kayak dia makin seneng. Oh, iya, kalau di makin dihujat dia makin kalau seneng. di komplain dia makin seneng karena ya. dia buru atensi kan. Semakin banyak yang Ya. ngomongin itu semakin bagus. Jadi dia lagi nggak bisa datang dan saya nggak tahu ini bagus apa enggak. Cuman mari kita nikmati OB kali ini karena Tulang sudah memakai baju kiper Iker Casillas lu ya. Oh iya, Casillas tuh. Oh, itu apa maksudnya ngeledek apa? Oh Nana ada tendensi untuk meledek apa enggak gitu maksudnya? Enggak, kan Madrid menang, champion. Tapi sebelum ngomongin Onana dan lain kita ngomongin ini dulu dong. Apa tuh? Karena pemanggilan timnas Oh, untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi PSSI sudah mengumumkan beberapa pemain yang dipanggil untuk melawan Brunei tanggal 12 dan 17 Oktober nanti, coach. Pasti ada kejutan ya? Selalu ada kejutan ya kalau pemanggilan. Apa tuh kejutannya? Bukan kejutan sih, selalu ada yang nggak puas kayaknya. Iya. Karena rame di digital ada yang salah satu pemilik klub yang nggak puas. Tidak puas karena? Ya pemain yang dipanggil itu aja. Jadi kita sebutkan dulu ya pemain-pemainnya ya. Ada Edo Febriansyah dari Persib Bandung, Mark Lok, ada Ricky Kambuaya Dewa United, Rahmat Irianto, Dimas Derajat, Nadeo Argawinata, kipernya berarti Nadeo, Yance Sayuri PSM, Sahrul Trisna Persikabo, Wahyu Hulk Prasetyo, dipanggil lagi nih. Ini berarti panggilannya kedua Wahyu. Marcelina Ferdinand, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Dendi Solistiawan, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri Dewa United, Ramadan Sananta Persis Solo yang kemarin lagi comeback lagi nih ke senior berarti ya. Iya, comeback ke senior, lagi ada rumor-rumor mau ke PSIS juga, entah benar atau enggak. Kemudian ada Jordi Amat, cuman di menit-menit akhir kemarin katanya Jordi Amat itu dipulangkan karena cedera. Oh ya, pas di AFC dia. Dia pas main di membela JDT. Jordi Amat cedera. Salil Ramdhani dari Sabah FC, Pratama Arhan dari Jepang. Yang kemarin? Kenapa dia? Aduh. Ada apa sih? Yang kemarin rame di TikTok Pratama. dan Instagram live. Urusan sepak bola apa bukan? Urusan percintaan. Wah, Ya nggak udah, usah. Itu nggak tahu itu. Usah. Asnawi Mangku Alam yang membela Pratama Arhan. Sandy Walsh. Katanya nggak tahu. Sesain pati nama. Arkan Fikri, Rafael Struik dan Elkan Bagot dari Ipswich Town. Tidak ada nama Stefano Lillipali di sini. Ini yang rame ya. Ya, karena Kenapa Stefano Lillipali nggak lagi dipanggil? bagus di Borneo. Dan Borneo juga sedang memimpin klasemen Liga 1 sementara. Dan kalau dari daftar top skor kan pemain Indonesia yang paling tinggi sebenarnya ada di Pali. Stefano, kan? ya Stefano. Iya. Jadi Tapi tetap tidak dipanggil ya. ya tidak dipanggil. Nggak tahu mungkin si Sintayong punya pemikiran lain ya untuk Ya. pemain apa yang dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, untuk kualifikasi sendiri kita akan bermain di 12 dan 17 Oktober melawan Brunei Darussalam. Dan ini juga ini kan awalnya bermain di Palembang ya. Ya, Ya tapi di Jakabaring karena betul. kebakaran hutan, asap Asap akhirnya ya? dipindahkan Dan GBK ya. ke GBK. Jadi dua-duanya nih kabar. di GBK apa gimana? Di sana Nah, Brunei jadi sekali. home away. Ah, 12 itu di GBK, oke. 17 nanti di Brunei. Brunei. berarti. Prediksinya apakah akan menang mudah atau enggak nih? Ini jangan mandang sebelah mata Nah, lagi ini sih. jangan Ini ya. Jangan gara-gara kayak kemarin waktu Asian Games Taipei. nih. Iya. Gitu. Tapi kalau komposisinya seperti ini sih harusnya ini Di kan atas kerangka besarnya kan masih selalu sama ya kalau Betul, STY betul, ya. betul, Paling betul. pergantian 1-2 pemain itu harusnya permainan masih sama, cara mainnya harusnya Brunei di atas kertas sih bisa diatasi ya. Harusnya ya. Jadi semoga kita bisa kan leg satunya di Jakarta dulu berarti. Ya. Semoga kita bisa mendulang gol supaya langkah selanjutnya di Brunei agak slow. Lagi-lagi seperti kata Tulang, jangan menganggap enteng takutnya keseleo. Ya Iya, coy, ya. Maksudnya tuh Apalagi ini kan anggap dua leg enteng, anggap kan. enteng Ya, lu ya. ya. Cuman Dan- 1-0 di sana 2-0. Dan kalau untuk masalah FIFA rating nih ini banget nih. Oh, Saatnya iya. busreng banget nih. Karena jika dua laga timnas Indonesia mengemas kemenangan nih, skuad Garuda akan mengantongi plus 17,72 poin. Ini lumayan poinnya. Iya 17 poin banyak banget sih. Lumayan Mungkin bisa ya. naik 3-4 peringkat langsung bisa naik tuh. Jadi segeralah dibantai Brunei Darussalam. Kita juga pengen ngeliat pesta gol kan. Ya. Jadi buat sobat sporty juga silahkan berangkat ke GBK buat nonton. Semoga kita Ya. bisa berpesta gol Kan di sana. kemarin-kemarin udah di Surabaya, Solo nih. Ini balik lagi nih Jakarta Jakarta nih. lagi, Mungkin ya. bakal rame nih. Oke. WD enggak? WD kita. WD Jik. WD WD gua. WD kemarin lu udah kemana? Ke Football 24 Vintage Iya, Vintage 24 24. Football sama Iya. Kemas Budi. Nah Yes. kali ini kan udah beli jersey Kemas Budi.
dipakai ke GBK. Emang beli? Mahal. Nah, itu dia tadi soal tim nasional Indonesia. Kita lanjut ke yang lagi rame kemarin malam itu ada Liga Champions, UEFA Champions League alias UCL. Nah, itu tadi yang kita bahas, kenapa dia memakai jersey Iker Casillas ini, karena kita akan membahas sedikit tentang Onana. Onana, kenapa Onana? Onana disinyalir kemarin tampil lagi cenderung buruk. Kenapa tuh sih? Bagaimana? Kenapa? Karena Jadi sebetulnya kalau misalnya gue ngeliat MU-nya sendiri ya, MU tuh ngelawan dan mainnya bagus tau. oke. Iya. Iya kan? Hojlund aja 2 gol ya. Iya, padahal. Hojlund aja 2 gol. Cuma memang ada beberapa kali transisi yang kecolongan. Iya kan? Nah masalahnya adalah Onana tidak cukup siap. Bahkan setelah 2-1, ini 2-1 MU sempat unggul dulu kan? Iya. Iya kan? Hojlund, Itu tuh iya. Galatasaray hampir cetak gol karena tepisannya Onana yang enggak oke. Dan untungnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi memang secara penampilan Onana tidak tampil dengan cukup baik, jauh malah dari kata baik. Iya, banyak kritikan bahwa loh kan kemarin Onana tuh bisa tampil di final Liga Champions bahkan lawan Manchester City gitu. Iya, Terus iya, kenapa sekarang di MU malah sekarang MU tuh kayak enak zamanku tuh foto-fotonya De Gea Iya, gitu iya. pada De Gea. Iya. Karena Onana sudah di Liga Inggris juga sempat blunder juga, di UCL juga belum dapat nih. Ya, Casemiro pun kartu merah karena kesalahan Onana Ya, sebenarnya kan. salah Dia passing ke tengah. backup ya, Ya. dia backupnya kesalahan Onana gitu. Jadi Nah, jadi bener Ten Hag kan nih? Apa mendingan bisa build up atau bisa nangkep bola? Kalau kata Yu Jae-hoon kan waktu kita tanya di podcast, Sportcast. Yu Jae-hoon lebih baik kiper yang nangkap bola apa setup. Kalau Yu Jae-hoon sih kalau pengennya dua-duanya, cuman kalau suruh milih dia nangkap bola, dia bilang gitu. Tapi ya kalau di sepak bola modern kan harus bisa setup juga, dan Ya. Onana tuh didatangkan kan untuk setup awalnya Iya, karena dia dianggap bisa setup ketika di Inter Milan Dibandingkan dengan De Gea. Ya. dibandingkan dengan dia De Gea, betul. Tapi kan dasarnya kiper itu harus bisa nangkep bola dulu. Kalau Karena cuma kiper- untuk setup doang ya pasang aja pemain tengah jadi kiper. Oh iya, power play. Power play kayak futsal. Ya tapi kan maksudnya atributnya sekarang tuh udah harus kayak Neuer, Ederson, Ya, ya. Alisson Becker gitu. Nah, tapi kan mereka kan nangkep bola juga jago. Apakah mungkin maksudnya kalau soal setup nih ya kan, Ya. katakanlah tadi gol yang Casemiro kartu merah kan setupnya salah tuh, passing ke tengah terus Ya, kerebut ya. kerebut, ya. Artinya secara pandangan, secara visi ada yang miss sedikit lah dari diri Onana gitu. Apakah ketika di Inter Milan kan ada yang nge-tweet tuh kemarin, kalau di Inter Milan kan enak, di sananya ada orang, di sini ada orang, lu long ke depan juga dulu ada Lukaku gitu. Ke sini ada Bastoni yang udah pada ngerti. Apakah itu gara-gara di MU-nya tidak mengerti? Ya sebenarnya kalau menurut gue sih kesalahan nggak cuma pada Onana ya. Nah. Kalau kita ngelihat dari highlight atau apa kan kayaknya tengahnya tuh kosong banget backnya. Ada sistem. Iya kan Onana tuh kayak mungkin dulu di Inter kelihatan jago karena backnya juga mumpuni nih, maksudnya Secara secara sistem, struktural ya. dan ininya. Jadi Onana emang save-nya yang emang udah bener-bener lolos dari back aja. Kalau sekarang nih kayaknya backnya gampang banget diterobos gitu loh. Jadi emang kesempatan dia untuk nge-save-nya kecil juga karena udah one on one terus nih posisinya. Walaupun banyak gol-gol yang lob yang kayaknya kenapa Onana duluan nih, kenapa Iya, gitu dan nih. gol yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga ya, yang dia out of position kan, dia maju duluan terus bolanya ditendang ke bawah dan yang kayak pertama gitu, yang pertama ya. Verzaha kan. Ah iya. Apakah ini artinya kalau kita menyinggung bahwa ada pertahanan MU yang miss di sini, berarti De Gea juga nggak salah-salah banget dong musim lalu? Ya buktinya Ya. bahwa Onana juga Iya, tetap iya. kayak gini gitu. Ya, Artinya apalagi- yang salah bukan kiper juga gitu. Sebenarnya kalau MU kayaknya kesalahannya udah di semua sih. Menurut gue udah negatif vibes aja gitu di Udah dalamnya dari gitu. boardnya bahkan. Iya udah Dari- dari kan pelatihnya sering keluarin statement. Maksudnya kesalahan ini udah bukan sekali dua kali doang gitu, udah sering. Udah Dia- negatif vibe banget gitu loh kayaknya. Apa si circle-nya tuh pelatihnya salah-salah statement. Ya. Kiper kena ini mulu. Back ada apasannya mulu tuh, ada Apes. Maguire apes, terus legend-legend kayak Nyerang mulu. kayak selalu zaman gua nih kayak gitu loh, kayak dulu Kayak zaman abang-abang gua. Power syndrome. Pemain sayapnya masalah sama polisi mulu. Jadi emang ini tentu MU sedang tidak baik-baik saja. Cuman gue sih penasaran akan melakukan apa Ten Hag di ruang ganti nantinya. Ya. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki posisi di klasemen baik di Liga Champions maupun Liga Inggris. Kemudian gua nggak tahu ya Glazer dan kawan-kawan juga apakah akan melakukan sesuatu juga untuk MU, karena
mungkin ada campur tangan pemilik klub juga sih dalam hal Ya, ini. ya, ya. Yang Ngaruh maksudnya sih, ngaruh sih. pemain tuh udah datang dan pergi, udah pemain jago-jago semua juga yang datang. Ya, gitu. ya, ya. Udah Mau datengin siapa lagi gitu. iya mau loh, datangin ya. siapa lagi lu? Nah celakanya buat MU itu adalah kalau misalnya kayak klub-klub lainnya selalu ada kesempatan kedua kayak gitu loh. Kalau misalnya lu salah hari ini udah santai, kita perbaiki di selanjutnya. Nah kalau MU itu nggak bisa karena spotlightnya terlalu terang gitu loh coach. Ya. Jadi kalau misalkan kayak Onana aja yang kemarin waktu lawan Galatasaray ini kayak apa tahu di Twitter dihabisinnya. Iya, jadi Ya kan jadi ya memang untuk susah gitu loh kalau lu untuk ngomong tim kesalahan. sekelas MU emang udah nggak bisa ngomong proses sih, tapi ya kenyataan yang ada adalah mereka harus Ya, tetap harus berproses minimal membuat satu unit. Jadi ketika ada orang yang datang nggak harus beresin, bukan dia yang tukang sulap gitu, dia Ya, harus ya, dia ya. tinggal ikut ke pakem aja. Ini kan kayak Onana seakan dia harus menyulap MU dengan Ya. clean sheet-nya dia dan dengan pertahanan yang amburadul dan gelandang yang amburadul dan sistem yang amburadul, dia seakan harus ngambil sendiri dan dia juga ikutan jelek akhirnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi ya itu yang terjadi pada Manchester United sekarang. Mungkin menurut gue salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengandalkan pemain muda sih. Dimainin. Iya, lebih sering dimainin pemain muda aja dulu. Jadi yang mentalnya emang masih berkembang, masih salah-salah dikit nggak apa-apa karena lu masih muda dan masih berani ngambil resiko gitu. Kalau Dibanding pemain-pemain yang udah terkenal, udah ini salah dikit kan langsung dicecer Ya, nih habis, gitu, ya, langsung di ini. Mungkin kalau pemain muda kan masih lebih oke dulu dan kan lebih menurut. dulu gitu. ketika Zlatan Ibrahimovic pulang ke AC Milan dan dia bikin AC Milan juara Serie A gitu, itu kan sempat dinilai bahwa Zlatan ini nggak terlalu bermain secara usia, kan memang nggak terlalu bermain, cuman di ruang ganti dia bisa Ya, menyatukan ya. dan bikin Sosoknya lah spirit. ya, sosoknya. Akhirnya kan MU kedatangan Ronaldo tuh. Ya. Itu kan tadinya mau ini Ronaldo akan kayak Zlatan nih, Ya. bikin kembali spirit MU. Ternyata kan Ronaldo juga kebuang juga gitu. Jadi MU juga bukan tanpa usaha sih, dia sudah melakukan segala cara untuk memperbaiki ini. Ruang ganti diperbaikin, sistem diperbaikin, Johnny Evans didatangkan kembali. Anjir, Johnny Evans. Anjay, satu assist ke Bruno. Maguire udah gak dimainin. Tetep Jadi ya. ya sudah untuk MU get well soon, kita menunggu MU kembali kejayaannya. Kemudian kita pindah ke rajanya Madrid. Rajanya Madrid. Real Madrid. Rajanya Madrid, benar. Real Madrid kembali menang. Nah ini juga abang-abangan Liga Champions nih. Kalau di Ya. Liga di bawah Liga Champions apa Europa itu League. Sevilla. Sevilla itu raja terakhirnya di Liga Pocong katanya ya, Liga malam Jumat. Kalau di Liga Champions ini nih abang-abangan ya. Iya, mau bagaimanapun di Liga Champions Madrid being Real Madrid gitu loh. Ya. Ya kan sempat tertinggal tapi ya menunjukkan bahwa walaupun ditinggal beberapa pemain. Di Liga Champions tuh Madrid tuh siapa yang main asal bajunya Madrid udah itu tim kuat udah. tim jago, Mau berarti. kata siapa juga udah pasti kuat. Ini juga dia menang 3-2 atas Napoli. Yang paling menarik adalah Jude Bellingham menjadi man of the match. Nah, jadi ketika awal musim kan salah satu kan banyak pemain yang baru didatangkan kan, ada Fran Garcia, ada Joselu, Ya. ada Bellingham. Bellingham nih yang paling mencolok karena dia benar-benar kayak berhasil ngegendong Madrid gitu loh secara tidak langsung, karena Kroos dan Modric kalau lu lihat itu kan jarang sekarang mainin berdua. Sekali dimainin berdua waktu itu lawan Atletico kalau nggak salah. Itu pun akhirnya diprotes sama banyak pihak kan. Karena mereka sudah tidak sefit itu secara umur Oke. mungkin ya. Ya, Dan betul. Bellingham itu bisa jadi pembeda lah di sini. Dan formasinya pun sekarang kan Madrid terkenal dengan 4-3-3-nya. Ya. Ya, Iya itu kan. dulu. Nah, sekarang Madrid itu terkenal dengan 4-4-2 diamond-nya itu. Oke. Iya kan, Oke. dengan Rodrigo dan Vinicius di depan dan Bellingham yang di belakangnya dua winger ini. Ya. Yang kata lu tadi apa? Ya, Ciri itu khasnya. formasi andalannya Ancelotti. Sebenarnya dari dulu Ancelotti udah pakai itu di AC Milan dulu. Yang bikin akhirnya AC Milan di tahun 2000-an yang sampai 3 kali final kan. Iya, Tiga iya, final iya, champion iya, dan 2 iya. kali menang di Iya. final champion. Ini juga adaptasi terhadap ketidakhadiran Benzema, maksudnya kepergian Benzema ya diakomodir dengan kalau mau pakai 4-3-3 lagi, Vinicius kiri, Rodrigo kanan. Nah, nomor 9 ini kan siapa nih? Nggak ada sosok di tengahnya ya. Masalahnya belum ada Ya. sosok yang semewah Benzema. Ya, Joselu. Mau pasang Joselu kayaknya belum di level itu sih sebetulnya. Jadi Iya, iya, iya. Ancelotti beradaptasi terhadap skuad, dia pakai 2 Rodrigo dan Ya. Vini. Di belakangnya ada Jude Bellingham. Jadi Jude Bellingham sebetulnya memposisikan diri sebagai, kalau dulu tuh kayak Fabregas mungkin, cuman ini posisinya Vini udah di 2 di depan sih gitu. Ya, ya. Jadi striker ketiganya lah, striker nomor 9 yang ada di belakang 2 striker sebetulnya. Jadi dan Jude Bellingham juga bisa menjawab semua. Ya. Dia Ya. dalam 9 pertandingan sudah mencetakkan 8 gol dan 3 assist di semua kompetisi. Ya dia tuh sekarang kalau nggak salah ya, itu top skornya Real Madrid coy. Jude Bellingham. Ya. Jude Bellingham. Ya karena secara sistem nih ya, sebetulnya secara sistem
dia tuh penyelesai akhirnya. Kan secara natural Vini dan Rodrigo itu winger. Iya. Ya, Sebetulnya ya, ya. mereka bukan striker. Nah, kehilangan Benzema itu coba digantikan oleh Jude Bellingham. Jadi secara ini ya, secara pola sebetulnya Jude Bellingham tuh menggantikan Benzema. Cuman secara posisi dia ada di belakang. Jadi wajar kalau dia akhirnya mencetak banyak gol karena mungkin itu fungsinya sebetulnya fungsi Benzema tadinya, cuman Ya, ya. secara posisi aja gitu. Dan banyak golnya dia kan emang yang scrimmage yang Iya. muncul dari belakang Iya. gitu-gitu kan. Emang karena keuntungan posisi sih. Dan ini sih yang agak kita agak kaget bahwa Jude Bellingham adaptasinya sebagus itu gitu. Betul Ya, sekali. ya, Itu ya. yang sangat mengejutkan ya. Dan di mana dia masih muda banget ya. Dan orang Inggris lang. Dan orang Ya. Inggris. Orang Inggris tuh Jarang-jarang. jarang bisa di kampung orang langsung fit dan langsung jadi ini gitu. Dulu ada Steve McManaman juga kan, tapi Ya. ada pemain-pemain bintang lainnya gitu di situ. Michael Owen. Michael Owen, terus ada David Beckham juga, Ya. tapi kan dikelilingi bintang-bintang. Nah kali ini tiba-tiba kayak Jude Bellingham yang mimpin tim ini gitu. Dan jadi tulang punggung coy. Karena jujur aja ya, gue sebagai fans Madrid ketika awal musim, wah gue tidak berharap banyak dengan Madrid lah di musim ini. Karena banyak faktor yang akhirnya kayak kita tidak berharap dengan Real Madrid. Pertama, Ancelotti sudah diisukan bakal pindah ke Brazil. Yang tahun depan ya. Iya, katanya ya. yang artinya kayak ya berarti dia sudah tidak seserius itulah. Tapi kan isunya Xabi Alonso tahun depan. Itu jauh lebih baik. Kita belum dilepas sama itunya. Leverkusen. Leverkusen nggak mau Nah, dia. terus kiper Nggak penjaga Kepa, gawang. cedera. Kepa, siapa? Courtois. Courtois cedera. Courtois cedera, yang artinya terus datangin Kepa, yang kita tahu penampilan si Courtois banyak menyelamatkan Real Madrid di musim selanjutnya. Dan Kepa lagi angin-anginan banget musim Iya. lalu. Back Militao cedera. Iya. Iya kan, banyak Iya. yang cedera. Bahkan jadi kayak dari pihak Real Madrid dan Camavinga misalkan, dia tuh ngerasa bahwa Camavinga tuh tidak cocok di back kiri. Malam tadi dipaksakan lagi sebagai back kiri padahal udah ada Fran Gracia. Iya. Oh, Iya kan? Oke. Iya, iya. Ya kan, dan pemain depan ya dengan tidak mendatangkan pemain yang Kaliber dunia. sekali berdunia, ya bagaimana bisa bertahan. Madrid dengan formasi yang utuh kayak gini bagus banget, tapi bayangkan kalau misalkan Bellinghamnya nggak ada. Oh iya, iya. Ya gimana maksudnya? Nggak ada Iya. penggantinya. Nggak ada ya, penggantinya karena terlalu bergantung ke Bellingham sih menurut gua Madrid yang sekarang. Ada Brahim Diaz. Jude Bellingham ini tidak main-main ya di musim ini, berarti dia sudah bisa dalam tanda kutip yang menyingkirkan Luka Modric di posisi itu. Karena biasanya Ya, di nomor ya. 10 kan ada Ya. Modric, cuman sekarang sudah mulai ada penyegaran. Kemudian yang gue sebenarnya agak aneh sih ketika Real Madrid dipimpin oleh seorang Nacho gitu. Ya. Nah, Ini Capitano. ini sedang nggak baik-baik aja nih, Kapten Nacho kan. Ya karena secara ini kan dia emang paling lama Ya, sekarang paling, ya iya, kan. paling, tapi kan maksudnya kalau katakanlah di timnas dia juga nggak sewah itu gitu Iya. Nacho. Cuman Tapi ya dipanggil gara-gara timnas terus. dipanggil. Karena nggak ada lagi Oh, siapa dipanggil ya. back-backnya, ya kan. Cuman artinya gini, Carlo Ancelotti berhasil meramu tim ini dengan dengan kondisi yang minimal, cuman hasilnya maksimal. Ya, ya. Dan di UCL ya lagi-lagi kita tahu Itulah kehebatan pelatih. Berarti dia nggak cuma punya satu formasi kan. Ten Hag. Ini kan Ancelotti. Kemudian ada lagi di match yang agak ini ya, katanya Mengejutkan, Football Manager di kehidupan nyata. Oh, gitu. Betul sekali. Newcastle United menang 4-1 atas Paris Saint-Germain. Wah, ini dia, ini menarik. Bagaimana melihat, gue tuh melihat Newcastle terakhir jago banget di Liga Champions dulu waktu ngalahin Barcelona 3-3 lawan Barcelona gitu. Faustino Asprilla strikernya dari Kolombia. Newcastle Barcelona. Nah, tadi kemarin malam tuh Newcastle ngebantai coy 4-1. Gue terakhir kali ngeliat Newcastle jago tuh di ini waktu zaman Santiago Munez di Aduh, film gol. Aduh, gimana melihat Newcastle 4-1? Ini di luar dugaan ya. Di luar Apalagi dugaan. di match pertama kan dia lawan Milan tuh banyak hujatan juga kan kayak Iya. ini apaan nih pertandingan Liga Champion kayak gini 0-0 Nggak layak. nggak ada kualitasnya. Nggak layak, ya. Tapi di sini dia membuktikan kan Newcastle nggak ada yang prediksi juga tuh. Mainnya sangat fluid dan cepat banget Pak Iya, Newcastle. iya, iya. Ini yang mungkin ngebuat gue kayak si PSG juga kaget kayak, Iya. loh kok mainnya kayak gini gitu karena selain mungkin karena sama-sama ada gengsi antar pemilik ya, sama-sama duit Arab. Iya. yang mungkin ini. Iya, iya. Jadi ya itu karena ini juga sih menurut gue kayak Mbappe tuh udah kehilangan ruhnya gitu loh. Kayaknya udah males-malesan. Udah males-malesan Iya, kalau gua udah ngeliat. kayak nggak ada. Ya udah, Mbappe main-main harus aja gitu. ya mungkin harus pindah ke klub yang lain, cuman di klub yang lain siapa yang mau untuk menerima Mbappe dengan semua Ya, egoisme dan Cuma Real Madrid yang masih mau. ya Real Madrid Iya. sih, tapi apakah Real Madrid mau gitu untuk mendatangkan Mbappe? Karena BTW ngomongin soal posisi ini ada 2 pemain yang bermasalah yang kemungkinan di musim depan tuh bakal pindah. Siapa? Selain Mbappe, Osimhen. Tadi lupa Oh, ngebahas. Osimhen. Lu tau gak sih Oh kasusnya? Napoli. Iya, Ya, yang di Iya, TikTok ya. dinaikin terus akhirnya dibawa Yang ke penalti.
Ya yang dibawa Yang katanya mau dilaporin ya. Dilaporin. apa Ya kan yang artinya ada 2 pemain. Jadi kalau Mbappe tidak semewah itu untuk musim depan kayak ya masih ada orang bisa rebutan di Osimhen. Udah agak turun harganya gitu. Oke, jadi itu untuk Mbappe dan Newcastle sekarang jadi berhasil memimpin grup F dengan 4 poin diikuti Paris Saint-Germain, Milan dan Dortmund. Nah, AC Milan juga di Liga Champions biasanya mereka bisa bagus kalau zaman dulu ya. Enggak tahu kalau yang sekarang. Tapi berarti Milan di 2 pertandingan ini belum ada golin ya. 0-0 Belum, terus belum. dia. Lawan Dortmund juga 0-0 gitu. Tapi tidak kalah. Tapi tidak kalah. Itulah AC Milan tuh lagi-lagi marwah. Enggak perlu kalah yang penting lolos. Enggak perlu Kayak kemarin. menang, yang penting lolos. Seperti Asian Games ya. timnas Indonesia. Kemudian ada apa lagi? Ini dia Liga Inggris besok. Bos. Besok mulai. Ya. Besok ada Luton Town melawan Spurs, Burnley, Chelsea, Everton, Bournemouth, Fulham, Sheffield United, Man United melawan Brentford, Crystal Palace, Nottingham Forest, Brighton, Liverpool, West Ham lawan Newcastle, Wolves lawan Aston Villa, dan terakhir ada big match antara Mikel Arteta, Arsenal melawan Pep Guardiola, Manchester City. Menurut gua ada 3 Wih. match yang pasti bakal gua tunggu. Yang Apa? pertama Brighton lawan Liverpool. Oke. Ya kan? Yang kedua West Ham sama Newcastle. West Ham, Newcastle. Ini ya, Ya. tim-tim Tim-tim yang lagi kuda hitam ya. Kuda Iya, hitam. iya. Dan yang terakhir benar Arsenal sama City. Oke. Kalau yang gua tunggu sih Luton Spurs sih. Karena lu Spurs. Lu fans Spurs. Untuk para pecinta FPL juga gimana? Harus pasang Son Heung-min apa enggak usah nih? Oh, kalau Tottenham nih kayaknya lagi dibadai cedera juga nih. Tadi gue baca-baca. Iya lagi ya. Sebelah kirinya sekarang Solomon baru cedera, Johnson juga cedera, Perisic cedera. Jadi udah pasti bakal pakai formasi kayak Liverpool lagi. Siapa aja depannya? Richarlison kiri, Son tengah, kanan Kulusevski. Berarti silakan Gitu. pakai Kulusevski karena dia cenderung murah. Atau enggak Richarlison bisa dipakai di FPL. Richarlison. Karena dia di FPL dia pemain tengah. Nah, Nah. jadi bisa gol karena di lapangannya di depan dia mainnya kan. Iya. Kalau di FPL-nya midfield. Iya. Nah, silakan pasang Richarlison dan percayalah kepada dia. Enggak, Karena jangan. detail FPL itu ada konten spesialnya. Itu Bruno Fernandes yang bakal kasih rekomendasi buat kalian. Cek aja di Instagram, Shorts, dan TikToknya @sport77official. Oke, itu dia soal FPL. Good luck dan satu tips FPL adalah ikuti kata hatimu. Wes. Iya. Dari orang yang kalah terus. Kita sekarang ke SSC. Sobat Sporty cerita di atas CSS bangke enggak? Iya, pakai kebalik-balik Iya, dulu ya. iya. Jadi kemarin ada yang kirim ke kita dari Hari Yulianto. Oh, ini legend Semarang ya. Hari Nur Yulianto. Oh, Udah bukan. dimalut. Oh, udah pindah ya. HN-nya 22. Kemudian sosmednya ada Yulianto Hari. Halo Coach Ripan, Bruno Fernandes, Bang Gondrong dan Mas Fahmi. Gua udah gak gondrong ya. Udah gak gondrong lagi ya. Karena dia mau jadi aktor katanya. Saya mau cerita Tuntutan nih peran. pengalaman nonton final AFF tahun 2016 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Jadi waktu itu kan Indonesia masuk final, leg satunya main di Pakansari Bogor. Seperti biasa kalau Indonesia masuk final itu hype-nya tinggi banget. Tiket pun banyak dicari kan. Dulu itu ada 2 sistem penjualan tiketnya, online dan offline. Untuk offline-nya itu saya ingat belinya harus di asrama Brimob. Jadi saya sama 2 teman saya bagi tugas lah. Saya war di online, 2 teman saya berangkat ke asrama Brimob buat beli tiket. Setiap orang cuma dapat jatah 3 tiket. Niat kita kalau kita dapat semuanya kan bisa dijual lagi ya. Saya yang war tiket online gagal dapat dan ternyata penjualan tiket offline itu chaos kan. Satu teman saya harus jatuh masuk ke got karena dorong-dorongan sampai dirawat di ambulans. Tapi teman saya yang satu lagi berhasil dapat tiketnya. Walaupun yang tadinya harga tiket 100.000 akhirnya saya sama satu teman saya bayar seorang 150.000. Karena yang 50.000-nya buat patungan teman saya dibawa ke tukang urut akibat jatuh ke got. Oke, buat Hari Yulianto, kamu boleh menyalahkan ini manusia karena dia yang ada di PSSI saat 2016 dan mengelola pertiketan. Kenapa kamu membuat 2 tiket satu jatuh ke got? Ini itu hoax ya, hoax, jangan percaya. Rakyat Indonesia 2016 saya masih kuliah. Kenapa harus ada 2 offline online terus ke Brimob dan jadi desak-desakan? Kenapa nggak dibikin sistem yang bagus saat itu? Oh, saya tidak tahu ya. Saya belum di dalam situ waktu itu. Coba ngaku kamu. Saya baru belum nyampe 2016 sih masih kuliah. Belum ya? Belum, itu masih Lu salah nanya, harusnya nanya ke Mas Fahmi yang kayak gini-gini. Iya, Fahmi si yang ada Fahmi di sana. ada di situ Mas ya. Fahmi. Tapi BTW memang ada masanya penjualan tiket tuh selalu kayak kalau nggak di markas tentara, di markas Iya. Brimob ya kan? 2016 nih berarti zamannya Pak Edi bukan Alfred sih? Riedel ya? 2006. Iya, Riddle yang kita lolos ke Yang- final. Zamannya Zulfiandi. Oh iya itu McManamy apa ya? Lupa lagi Enggak, 2016. McManamy Enggak, ini 18. yang masih 2 ini gak sih? 2
yang cuman boleh dua orang per tim. 2015 itu 2016. posisinya kan kita di Ini yang nggak ada Boas. liga kan. Kemudian ada lagi 2016 tuh mulai timnas, gue lupa nih. Ini yang Boas, Lili Pali. Pak, ini ketumnya Pak Edi bukan sih? 2016 Harusnya sudah ya. lupa. Pokoknya memang tuh Riddle bener. Harus yang cuman boleh dua pemain per klub Oh, yang gitu ya. dibatasin ya. Iya. Jadi memang di Brimob itu saat itu dibikin karena supaya yang pertama tertib, yang kedua karena ketumnya kalau nggak salah Pak Edi. Jadi dia yang jadi kalau ngantri tuh bisa nggak ganggu orang lain lah gitu. Dan di zaman 2016 kayaknya tiket online tuh masih belum familiar ya. belum familiar ya, masih orang baru dan karena orang belum tahu handphone juga caranya. belum kayak sekarang yang Android kayak gitu. Iya, Mungkin iya, masih iya. banyak yang pakai handphone lama. Jadi ini jatuh ke got, terus kemudian dibawa ke tukang urut akibat jatuh, tapi dapat tiket. Ya, setidaknya masih dapat ya. Masih dapat, Kalaupun ya. udah kalau udah jatuh belum nggak dapat tiket kan dapat sialnya doang. Apes ya. juga dapat sialnya doang. Cuman tuh seru dulu sempet kayak dibarisin gitu loh kayak iya? pada jongkok. Iya pada jongkok. iya? Ih serius. Gua nggak tahu sih. Tujuannya biar apa? Ya biar rapi aja biar nggak Tapi kenapa chaos. harus jongkok? Kan berdiri bisa. Ya nggak tahu waktu itu emang gitu. Oh. Biar tertib kali ya. Ya pokoknya yang kayak gini waktu kejadiannya pasti sakit ya. Cuman kalau udah ceritain kan di kemudian hari seru. Karena Seru, kata seru. Bang Mamat rumus komedi kan, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Nah Anjay, itu dia. anjay, Woi gila, gila aktor gila. kita memang Aktor terbaik, kita. the best. Oke gitu aja Sobat Sporty, selamat menikmati akhir pekan. Semoga tim idolamu menang di pekan ini. Dan selamat nonton Liga Inggris dan Liga-Liga apapun itu. Dan juga ini ya timnas minggu depan. Dan tim nasional Indonesia mari kita ramaikan lagi melawan Brunei Darussalam. Mari Betul. kita berpesta gol walaupun jangan menganggap remeh. Ya. Kalau begitu saya Ripan Pramita pamit. Saya Abdur pamit. Saya Mazak Alexander pamit. Sampai jumpa di OB edisi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.